Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga saat ini kita dalam keadaan sehat. Masih bersama saya dalam pembelajaran matematika. Kita akan membahas beberapa contoh soal berkaitan dengan tes CPNS. Tentunya soal-soal matematika. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Soal nomor 1, kita akan langsung tulis soalnya. Di sini ada 162. Pangkat 2 dikurang 161 dikali 162. Bisa saja kalau kita mau menghitungnya secara manual kan, tapi ini mungkin akan memerlukan waktu yang sedikit lama. Kita coba gunakan cara yang lebih singkat. 162 kuadrat berarti menandakan bahwa 162 dikali dengan 162 kan kuadrat ya, jadi dikali. Kemudian dikurang dengan kita tulis sama dengan soalnya 161 dikali lagi 162. Oke, ini masih tetap. Sekarang apa ya kalau istilahnya di matematika ini difaktorkan. Kita tulis 162. Ya, kita pahami 162 dikali dengan tanda kurung kan dalam matematika ini perkalian. 162 dikali dengan 162 berarti yang ini. Kemudian 162 dikali dengan min 161. Nah, ini namanya difaktorkan. Hasilnya kan yang ini. Oke, kalau kita sudah paham, kita akan lanjutkan 162. Saya tulis 162. Kemudian dikali, maksudnya di dalam kurung, kita selesaikan ini. 162 dikurang 161. Hasilnya berapa? Ya 1. Nah, tanda kurung ini kan menandakan perkalian. 162 dikali 1. Hasilnya berapa? 162. Mudah-mudahan ini bisa lebih menghemat waktunya ya dalam mengerjakan soal-soal modelnya seperti ini. Oke, kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2 bentuknya seperti apa? Kita lihat. 64. Ini di dalam kurung 64. Oke, 64 pangkat 3/2. Ini bukan di dalam kurungnya. 64 ini masih pangkat 3/2. Saya tulis 3/2. Oke. Baru ini di dalam kurung, kemudian pangkat lagi min 1/3. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Silahkan bisa dicari terlebih dahulu. Dicoba dulu. Oke, mudah-mudahan bisa sudah menghasilkan dan ketemu hasilnya. 64 pangkat 32. 64 ini adalah 2 pangkat 6. Yuk kita hitung. 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Kita kurung ya. Karena 2 pangkat 5 adalah 32. Dikali 2 lagi 64 ya. Pangkat lagi 3/2 ya untuk memisahkan. Nah, ini di sana ada berarti kita kurung lagi di sini ada pangkat min 1/3. Kita tulis di luar lagi. Min 1/3. Oke, selanjutnya kita akan kalikan ini 6 kali 3. 6 kali 3 ini adalah 18. Kita tulis di sini di dalam kurung dulu 2 pangkat 6 kali 3 18. Oke, saya tulis lengkap dulu ya. Harus sudah paham sebenarnya ini bisa langsung per 2. Ya, ini kan sudah ketemu nih tergambar oleh kita bahwa ini adalah 2 pangkat 9 jadinya. Ya, pangkat lagi 1/3. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita akan bagi, boleh dibagi, boleh langsung dikali, boleh saja. Bagaimana caranya? Caranya adalah 2 pangkat 18/2 itu adalah 2 pangkat 9. Oke, 2 pangkat 9 ini di dalam kurung ya. 2 pangkat 9, kemudian pangkat lagi negatif 1/3. Sekarang kita kalikan, berarti 2 pangkat 9 dikali min 1 hasilnya adalah min 9. Min 9/3. Oke. Iya, min 9/3. 2 pangkat min 9/3 berarti hasilnya adalah 2 pangkat negatif 3 ya.
min 9 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, kalau kita rubah bentuknya, modelnya ini adalah menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, jadi hasilnya adalah 1 per 8. Oke, mungkin lebih menghemat waktu. Kalau kita sudah paham bisa langsung tadinya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 bentuknya adalah soal nomor 3. Kita lihat modelnya seperti apa. Ternyata modelnya adalah pecahan 5, 2, 4. Oke ya. Saya ganti di sini 5, 2, 4. 5, 2, 4. Sama 5, 2, 4. Ya, dibagi dengan 2. Tutup kurung kuadrat. Ya, ini kuadrat bentuknya. Dikurang dengan dalam kurung juga 476. 476 per 2 kuadrat. Iya. Coba kita akan bagi 2 ini. Bagi 2 saja 524. Kalau kita bagi 2 hasilnya berapa? 524 dibagi 2. Hasilnya adalah 262. 262. Ya, berarti ini kuadrat ya, karena di sana kuadrat soalnya. Kemudian dikurang dengan 476 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2, 3, 8. Oke, sudah kan dibagi 2 ini? Ya, paham ya. Jadi kalau sudah dibagi 2, modelnya seperti ini, kita akan buat modelnya seperti nomor 1 tadi. Jadi kita akan rubah menjadi 262. Bentuknya jadi dikali dengan 262 karena kuadrat gitu kan. Iya, dikurang dengan 238. 238 dikali dengan 238 karena kuadrat juga. Sekarang kita akan rubah menjadi 262 ditambah 238. Ini kan namanya kayak difaktorkan tadi ya. Dikali dengan sekarang dikurang 262 dikurang 238. Hasilnya berapa? Sama-sama kita hitung. 262 ditambah 238. 200 tambah 200 400, 60 tambah 30 ini 90, 2 tambah 8 10 pas. Di sini hasilnya adalah 500. Oke, hasilnya 500. Kemudian di sebelah kanan dikali dengan berapa? 262 dikurang 238, hasilnya adalah 24. Ya, coba dikalikan. 500 dikali 24, yang 500 kali 20 sudah 1000. 500 kali 4 ini adalah 2000. Iya, jadi hasilnya berapa? 12.000. Oke, hasilnya adalah 12.000. Kita akan coba soal nomor 4. Soal nomor 4 bagaimana bentuknya? Kita coba tulis di sini 100 pangkat setengah. 100 pangkat setengah. Ini gimana ini 100 pangkat setengah? Dibagi dengan 32 pangkat lagi min 2 per 5. Ada minnya ya, ada min 2 per 5. Baik, kita akan selesaikan soal ini. Bagaimana caranya? 100 ini adalah 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2 pangkat lagi setengah. Kemudian kita bagi dengan 32 ini adalah 2 pangkat 5. Pangkat lagi min 2 per 5. Ini langsung saja bisa kita coret ini. Ini 5 gitu kan. Ini 2, ini 2. Jadi tinggal berapa? 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat. Ya,
maaf, saya ganti di sini angkanya 2 pangkat negatif 2. 10 pangkat 1 ya tetap ini 10 dibagi dengan 2 pangkat negatif 2. Berarti ini kita tuliskan 1 per 2 pangkat 2. Nah, sekarang 10 ini 10 per 1 dibagi dengan 1 per 2 pangkat 2 ini adalah 4. Jadi 10 dibagi 1 per 4. Baik, kalau pembagian kita rubah jadi perkalian. 10 per 1 dikali dengan 4 per 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 40. Ya, ternyata hasil dari nomor 4 ini adalah 40 ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi kita harus jeli melihat model soalnya. Yuk kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 saya tulis di sini. Ini modelnya adalah akar. Akar pangkat 4 panjang di sini nih. Pangkat 4-nya di sini nih. Akarnya pangkat 4. Kemudian di dalamnya ada 4 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 1296. Nah, ini bagaimana? Nah, kita akan keluarkan ini akar ini menjadi pangkat. Jadi kita tulis begini. Kita coba ya, kita coba. Di sini ada 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali dengan 1296 adalah perkalian antara 16 dikali dengan 81. Baik, nah ini karena kita buka kurungnya, karena di sana akarnya adalah pangkat 4, berarti kita tulis di sini ya, setelah kurung ini 81 tadi ya. Setelah tanda kurung di sini adalah pangkat lagi 1 per 4. Oke, setelah ini kita akan sederhanakan 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 tetap. Kemudian ada 2 pangkat 4, kita tulis saja 2 pangkat 4. Kita tulis saja sama seperti angka tadi ini biasa, ini 2 pangkat 4. Kemudian dikali lagi ini 16, ini adalah 4 pangkat 2. Ya kan? 4 pangkat 2 adalah 16. Ini 81 adalah 3 pangkat 4. Nah, ini kan masih di dalam kurung, pangkatnya adalah 1 per 4. Ya, sekarang kita akan lihat 4 ini ada yang sama ini ya. Ini kalau kita tambahkan pangkatnya karena bilangan pokoknya sama adalah 2 ditambah 2 jadi 4 pangkat 4. Ya, kita tulis begini aja. 4 pangkat 4. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 4. Semuanya perhatikan di sini adalah pangkatnya 4. Pangkat 4 semua kan? Kemudian pangkatnya 1 per 4. Kita tinggal hasilnya, ini kita tinggal coret saja. Ini 4, ini 4 kita coret. Ini 4 juga kita coret. Ini 4 juga kita coret. Dibagi maksudnya. Ya kalau dikalikan jadinya 4 per 4 gitu kan semuanya. Jadi menyisakan angka yang ada di dalam kurung ini ada 4 dikali dengan 2 dikali dengan 3. 4 kali 2 ini adalah 8. 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Oke, hasilnya adalah 24. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.